Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa menjalani aktivitas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa mengunjungi saudara-saudara kita bisa menghadiri majelis taklim walaupun mungkin dalam keadaan online ya atau daring. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang dimiliki. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah di kota Damaskus. Kisah ini terjadi pada zaman tabi'in. Jadi di kota Damaskus itu ada seorang syekh atau ulama yang sangat zuhud, yang sangat alim. Jadi suatu hari seorang syekh itu kedatangan seseorang pemuda yang berada dari luar kota Damaskus. Kata pemuda itu bertemu dengan syekh, "Wahai syekh, aku ini pemuda yang miskin, tidak punya apa-apa. Aku ingin ikut denganmu, ingin menuntut ilmu kepadamu, dan juga ingin tinggal bersamamu, makan dan minum juga bersamamu, karena aku sudah tidak punya apa-apa." Kata saya, "Baik, engkau bisa tinggal di masjid ini, dan ketika ada makanan kau bisa makan, dan tidak ada makanan ya tidak makan." Jadi begitu. Selama berbulan-bulan, akhirnya pemuda itu ikut dengan syekh menuntut ilmu, makan dan juga minum. Syekh ini orangnya sangat zuhud ya. Jadi ketika ada makanan ya makan, kalau nggak ada ya berarti puasa gitu. Dan buka puasa pun hanya dengan kurma dan juga air minum. Jadi ya sangat zuhud sekali itu syekhnya. Dan suatu hari itu pemuda itu sudah tidak makan selama kurang lebih hampir 3 hari. Jadi ya kita tahu lah kalau kita sudah kalau misalnya sudah nggak makan selama 3 hari itu laparnya kayak mana coba. Jadi kalau kata guru saya, kalau orang sudah misalnya lapar selama 3 hari atau sudah lama jangka waktu yang lama, itu makanan yang haram pun jadi halal. Misalnya bukan makanan yang mencuri ya, misalnya bangkai, nah itu boleh dimakan karena sudah darurat seperti itu. Kata guru saya seperti itu boleh. Nah, akhirnya karena pemuda itu sangat lapar ya. Kalau pemuda itu ngomong sama syekhnya juga, ya kalau nggak ada makanan kan ya nggak makan gitu. Akhirnya pemuda itu mendapat bisikan dari setan untuk mencuri. Nah, akhirnya kalau rumah zaman dahulu kan temboknya itu kan dari tanah liat ya. Jadi ada rumahnya juga berdempetan dengan masjid, ada juga yang dari pohon kurma itu. Nah, pemuda itu lihat dari naik ke atas masjid, dia melihat rumah pertama ada wanita yang tidak menutup aurat, ada beberapa wanita yang tidak menutup aurat, tapi itu bukan tujuannya. Akhirnya memalingkan lagi ke rumah selanjutnya. Di rumah kedua, pemuda itu melihat ada panci yang sedang dimasak di atas apa ya namanya, ya tempat masak zaman dahulu lah, namanya apa ya lupa saya, pakai kayu bakar. Dan
terlihat sedang memasak gitu pakai pancinya itu, dan baunya pun sampai dari masjid. Nah akhirnya pemuda itu melihat juga di rumah itu tidak ada siapapun karena kelihatan dari atas masjid. Nah akhirnya pemuda itu masuk ke rumah yang kedua tadi yang sedang memasak tadi. Nah setelah itu masuk lalu melihat ada sedang memasak di panci itu, dilihatnya sayurnya itu sayur terong. Nah jadi setelah itu ya pemuda itu mengambil terongnya lalu memakan. Nah ketika baru menggigit sekali saja, itu belum ditelan tuh, muncullah ketakwaannya dia kepada Allah. Jadi sifat waroknya, warok itu sifat kehati-hatian dalam menjalankan sifat kehati-hatian untuk meninggalkan kemaksiatan lah. Yang penting hati-hati dalam masalah agama. Itu muncul, jadi langsung ingat Allah, ya Allah ini haram. Akhirnya dimuntahkan, lalu terongnya dibuang. Itu jadi pancinya itu masih kebuka, terongnya dibuang masih di tempat itu. Nah akhirnya pemuda itu kembali ke masjid, duduk di pojokan karena kelaparan kan. Ya wajar lah, namanya kelaparan. Kita aja mungkin kalau misalnya puasa itu ya, walaupun sahur, kalau misalnya kita puasa terus berbuka, waktunya berbuka aja kita mau melampiaskan balas dendam itu makan yang banyak, apalagi kalau sudah nggak makan 3 hari itu, Insya Allah. Akhirnya pemuda itu duduk di pojokan sambil merenung. Itu masih ada kajian sayanya itu merenung gitu kan, nggak masuk, namanya orang lapar kan. Orang lapar ya nggak masuk lah kalau misalnya dia menuntut ilmu, ya cuma domblong aja. Nah akhirnya ada seorang wanita bercadar itu mendatangi syekh itu kan setelah kajian, dikatakan gini. Akhirnya syekh itu memanggil pemuda, "Wahai nak, apakah kamu sudah menikah?" Diam aja. "Apakah kamu sudah menikah?" Diam aja. Tanya ketiga, "Apakah kamu sudah menikah?" "Wahai syekh, saya untuk makan saja nggak ada uangnya, nggak bisa makan, apalagi untuk menikah." Itu ini masih ada wanitanya itu. Kata sayanya, "Ini ada wanita menemui saya, beliau sudah selesai masa iddahnya, jadi setelah ditinggal suaminya dan masa iddahnya sudah selesai, dan karena wanita itu khawatir akan terjadi fitnah karena beliau sudah menjanda ya, akhirnya beliau ingin mencarikanku seorang suami, dan menurutku engkau adalah orang yang cocok. Akhirnya apakah engkau mau?" Akhirnya pemuda itu mau kan. Terus wanita itu, "Apakah engkau mau?" Wanita itu juga mau. Akhirnya langsung dinikahkan oleh saya, dipanggil saksi untuk wanita itu, dikasih ya maharnya kendi apa ya, saya lupa. Jadi itu dinikahkan dalam beberapa menit sama sayanya itu, selesai. Yang penting kan rukun-rukun pernikahannya sudah terpenuhi. Akhirnya menikah. Setelah menikah langsung pulang ke rumahnya perempuan ini ya, ditinggali rumah sama beberapa harta oleh suaminya terdahulu. Nah akhirnya alamat rumah pertama yang laki-laki, yang pemuda tadi melihat wanita tidak menutup aurat, lalu masuk ke rumah kedua. Ternyata rumah kedua itu adalah rumah wanita yang dicuri terongnya tadi. Akhirnya ini kok seperti rumah yang aku curi terongnya tadi ya. Lalu kata istrinya, "Wahai suamiku, aku mendengar kata Syekh engkau sudah tidak makan selama 3 hari. Lebih baik ayo sekarang kamu makan." Akhirnya ke dapur itu pancinya itu udah kebuka, lalu terongnya itu ada di bawah gitu. Lalu wanita itu teriak, "Siapa yang telah mencuri? Siapa yang telah masuk ke dalam rumahku?" gitu. Lalu suaminya itu ngomong sama istrinya, "Wahai istriku, diceritakan aku sudah tidak makan selama 3 hari. Akhirnya timbullah dalam pikiranku untuk mencuri, dan aku telah masuk ke dalam rumahmu ini, aku memakan terongmu, tapi belum sempat aku telan, aku ingat Allah, aku takut kepada Allah, muncul ketakwaanku, akhirnya aku buang terongnya dan aku kembali lagi ke dalam masjid." Kata istrinya, "Nah ini, jadi aku harap
muslimah itu mengikuti apa yang ada keimanannya seorang muslimah ini. Jadi kata ulama, perkataan wanita ini harus diukir dengan ukiran emas. Jadi kata wanita itu, wahai suamiku, Allah telah membuatmu untuk melakukan sesuatu yang haram, makan makanan yang haram, tapi sekarang Allah jadikan terongnya, pancinya, rumahnya, pemiliknya itu telah halal bagimu. Jadi itu kata wanita itu. Jadi Masya Allah ya, kalau misalnya wanita itu tahu zaman sekarang, mungkin ya ada rasa kecewa mungkin ya, ternyata dia telah mencuri di rumahku. Tapi karena ini wanita yang solehah, jadi yang dikatakan seperti itu, engkau telah makan suatu makanan yang, engkau telah makan sedikit makanan yang haram, tapi sekarang Allah jadikan terongnya, pancinya, rumahnya, bahkan pemiliknya menjadi milikmu, halal bagimu, sah menjadi milikmu. Jadi Masya Allah. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau misalnya kita meninggalkan sesuatu yang haram, maka insya Allah Allah akan ganti dengan sesuatu yang baik, yang lebih baik lah menurut Allah dan juga menurut kita insya Allah. Jadi seperti itu sifat waro atau sifat kehati-hatian seorang pemuda. Jadi ya posisi seperti itu loh, posisi sudah makan kan, jadi kalau kita posisi itu ya mungkin kita sudah habisin tuh terong lah. Dan walaupun mungkin kita kalau ingat Allah mungkin ya, itu mungkin kita terlanjut karena lapar banget itu. Tapi ya itu namanya pemuda itu kan luar biasa. Jadi walaupun posisi di rumah tidak ada orang, tapi karena beliau langsung ingat dengan Allah, jadi Masya Allah langsung dimuntahkan semua dan beliau bertaubat kepada Allah. Wallahu bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.